Waktu itu kan, jadi waktu itu sistemnya pre-order. Jadi minat pink gitu. Nanya size, terus kayak kalau ngukur sendal itu kan caranya kita gambar kaki, kertas gitu. Gambar kaki di kertas, terus kita ukur pakai penggaris. Gampang banget gitu. Paling nanya itu doang. Awal modal 300.000. Awal modal 300.000 uang sendiri atau itu Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Wah ini ya Ge, brandnya. Ini nih contohnya. Ini dari, kalau yang ini dari sisa tenun garment. Ini sisa garment? Iya, tenunnya. Oh. Jadi kalau nggak salah tuh kantor. Jadi kayak ngambil sisanya buat dijadiin sendal. Wah ini salah satunya ya friend ya, yang bisa dilihat di sini bahwa memang produk yang dimiliki oleh OG sendiri adalah memaksimalkan produk sisa bekas garment untuk meminimalisir segala limbah yang terbuang dari produk yang dimiliki. Wah keren banget. Jadi nanti kalian bisa kunjungi di outletnya OG juga dan bisa langsung masuk ke sosial media ya, platform ya. Nanti kita akan tinggalkan di description box. Paradigma kalau di luar sana orang berbisnis itu biasanya faktor keturunan. Biasanya kalau keturunannya orang tua yang pebisnis, otomatis anaknya pebisnis nih karena mereka udah tinggal melanjutkan lah. Nah kalau Oge sendiri, orang tua ada sebagai pembisnis atau enggak? Background orang tua dosen. Oke, jadi malah pendidikan. Jadi pendidikan. Emang awal-awal juga mikirnya waktu kecil jadi dosen gitu. Harusnya jadi dosen. Oke, nah yang bikin ibarat kata Oge yang cita-cita dulu pengen jadi dosen, pengen jadi profesi, pokoknya jadi, atau mau tamat sekolah itu pokoknya langsung cari kerjain pasti. Nah tiba-tiba kok hijrah nih, jadi memutuskan sampai menjadi entrepreneur itu apa ya? Atau boleh cerita sama kita nggak awal-awalnya? Awalnya tuh sebenarnya bisnis itu suka jualan dari kecil, dari SMP bahkan, dari SMP. Jadi waktu SMP udah pernah ikut MLM waktu SMP gitu. Terus juga mungkin kalau dilanjutin udah hebat ya sekarang. Dari SMP udah ikut MLM, terus juga suka kayak jualan apa yang dipakai. Jadi dulu kan emang udah suka banget sama fashion itu dari kecil banget. Bahkan dari SD udah kayak suka mix and match baju. Terus orang tua, ibu sih terutama itu suka banget, dia suka banget fashion sih. Dia kayak suka nonton fashion show. Kita waktu SD ke Bali Fashion Week waktu itu masih ada. Terus kayak sering banget kita nonton Fashion Week yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya di SMP padahal bukan backgroundnya, bukan, tapi emang suka aja. Suka aja. Terus akhirnya kita juga suka nonton kayak ikut carnival dan lain sebagainya gitu. Jadi di bawah alam sadar, bahwa kita jadinya kayak fashion banget gitu waktu itu. Terus waktu SMP suka kayak pakai sepatu, belinya tuh di pasar gitu 50.000. Kayak sepatu lukis. Terus kayak zaman dulu kan ada tuh yang lukis tuh. Lucu banget gitu. Terus aku jual. Nah, mulai dari situ. Padahal beli di pasar. Kayak itu inget banget harganya kalau nggak salah tuh 35.000. Saya jualnya 100.000, jauh banget. Jauh banget. Tapi mereka mau beli. Waktu itu juga musim kardigan karena nonton Kepompong ya, kalau nggak salah sinetron di SCTV. Jadi kayak pada pakai kardigan gitu, Mikha Tambayong ya waktu itu kalau nggak salah main. Terus kayak udah pakai kardigan, beli di Mangga 2 di Jakarta, selusin waktu pulang ke Bali langsung gelar. Ini sebenarnya bakat dagangnya dari lama ya. Jadi kayak pakai tas lucu, terus teman kayak nanya lucu banget gitu, padahal belinya murah banget, cuman mereka mungkin nggak turun ke lapangan gitu loh. Di waktu itu kan belum ada yang kayak mall itu kan ada tapi mereka jualnya masih beberapa brand itu dan harganya cukup tinggi kan kayak gitu. Cuman karena suka banget kayak ke pasar, terus masuk ini itu, jadi udah mulai jualan dari situ sih gitu. Dari sana ya sudah mulai jiwa bisnisnya timbul. Lalu yang buat tercetusnya sampai bikin MOV itu kan karena kebutuhan sandal. Nah ini boleh cerita sama kita juga nggak? Dulu waktu ping me gitu kan kodenya, kalau broadcast messenger, upload foto, DP berubah, ada yang mau nggak gitu kan? Nah mereka oke nih mau beli. Nah itu ada mengeluarkan modal atau bagaimana itu sistemnya? Waktu itu kan, jadi waktu itu sistemnya pre-order. Jadi minat pink gitu. Nanya size, terus kayak kalau ngukur sendal itu kan caranya kita gambar kaki, kertas gitu. Gambar kaki di kertas, terus kita ukur pakai penggaris. Gampang banget gitu. Paling nanya itu doang. Awal modal 300.000. Awal modal 300.000 uang sendiri atau? Uang sendiri dari ngumpulin gitu kan. Ya 300.000 gitu. Waktu saat itu lumayan banyak lah gitu kan, waktu SMA. Terus jadinya waktu itu kayak mulai jualan, dari Pink Me itu 300.000 ada. Waktu itu kebetulan sebenarnya itu buat sendiri, itu sendal buat untuk diri sendiri. Mak karena lucu kan suka foto-foto gitu kan. Foto terus kayak minat pink gitu. Tapi emang dagang, jiwa dagangnya ya. Iya, udah. Kalau foto DP bukannya muka, kaki pakai sendal di foto. Waktu itu kayak masih kayak gitu kan zamannya kayak gitu. Terus jadi akhirnya kayak
ganti profile picture BBM, terus akhirnya ternyata banyak gitu loh respon dari teman-teman, itu cukup bagus, cukup baik saat itu. Terus akhirnya udah, waktu itu kebetulan masih buatnya di Bandung, dan emang karena sering liburan sih ke Jakarta ke Bandung itu kayak lumayan sering, jadi kayak waktu itu pas ke Bandung buat sendal, di sana kan udah terkenal banget apa produksi sendal dan sebagainya. Terus akhirnya buat, inget banget itu bentuknya kayak Oxford gitu, kayak sepatu Oxford. Terus akhirnya jual, mulai itu kan ada sekitar belasan lah yang mau pre-order. Dibuat yang 2 awal dulu nih pakai modal 300.000 ini. Terus jadi yang diprioritaskan yang pertama kali yang bales itu. Benar, yang pertama kali kayak mau dong Kak gitu. Dan kebetulan teman-teman semua jadi nggak minta DP. Terus dia bayar, baru produksi lagi. Itu jadi dari situ lah mulai kayak kumpulin duit disimpan, kumpulin duit disimpan gitu. Hanya dari 300.000 loh, friends. Dan sekarang bahkan berbuah dengan memiliki 1 buah toko ya. Keren banget. Nah, kalau kita bicara tadi 300.000 nih modal, nah sampai akhirnya bisa memiliki 1 buah toko, itu memang hanya dari jualan itu atau ada side job lain yang? Ada side job lain sih. Kebetulan event, lumayan aktif di event, jadi kayak dan pernah kerja juga, jadi kayak pernah kerja di orang, terus pernah kerja di event gitu sih. Ya itu kumpulin duit juga dari situ, jadi difokusin deh, duit event dikumpulin buat MOV, duit event dikumpulin buat MOV gitu. Sebenarnya bagus ya Fran ya, jadi tujuannya udah jelas nih, pokoknya gimana caranya aku membesarkan MOV ini. Tapi ibarat kata modal, aku tersandung modal lah pada saat itu. Mau nggak mau, modal hanya 300.000 diputar otak, cari kerjaan event lain untuk subsidi nih ya. Bahkan kemarin pas buat toko, baru beli AC 1, terus kayak, waduh duitnya habis nih mau beli AC lagi ya. Akhirnya udah kerja event buat beli AC. Jadi kayak, kalau dia kan masih kerja, kan mau buka toko, ini mau beli AC gitu. Keren banget loh. Kayak kalau kita bicara tentang tujuan bisnis, setiap orang pasti punya tujuan lah dalam melakukan bisnis. Kalau Oga sendiri tujuan berbisnisnya apa? Sebenarnya kan kita hidup kan harus balance ya. Kalau teorinya ada triple P dari John Elkington, itu People, Planet, Profit. People, Planet, Profit. Jadi kayak profit itu penting, tapi kita juga harus mikirin people sama planet gitu. Cuman kalau kita sebagai orang Bali tahunya kita karena kan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhan. Jadi kita tambahin lagi Tuhannya gitu. Jadi kayak sebenarnya buat brand ini maksudnya sukses orang tuh beda-beda. Nah, kalau misalnya Oga sendiri ngerasa sukses itu ketika semuanya ini itu dari tadi profit, people, planet, dan God-nya itu semuanya seimbang kayak gitu. Jadi mikirin brandnya juga ini nggak fast fashion sama sekali, bener-bener slow fashion. Jadi kita buatnya juga limited, nggak terlalu banyak. Stoknya juga nggak terlalu banyak. Kalau misalnya bisa lihat kan kayak di Lazada, Shopee gitu ada sisa stok dan lain sebagainya. Itu kita emang nggak buru-buru banget, karena kita mikirin banget limbah itu hubungannya dengan lingkungan atau enggak. Itu hubungannya dengan lingkungan. Jadi kita banyak banget juga pakai bahan-bahan leftover dari garment kayak gitu, sisa-sisa garment kayak gitu. Jadi kita buat bisnis ini sebenarnya kayak biar semuanya seimbang, terus kayak memberdayakan juga orang-orang di sekitar kayak gitu, benar-benar pakai yang 100% Indonesia yang kayak gitu sih. Dan tentunya jadi ke Tuhan juga lah gitu kan. Ketika kita udah mikirin lingkungan kita sustainable ya bagus, pasti kan itu juga tujuannya Tuhan gitu. Wah, ini sampai speechless ya friend, karena di usia seperti ini memikirkan bisnis sudah ruang lingkupnya sangat luas banget. Sudah memikirkan bukan caranya berpikirnya untuk mencari profit, tapi memikirkan apakah bahan-bahan yang saya gunakan untuk produksi saya, untuk produk saya akan memberikan limbah cukup banyak kepada earth lah seperti itu, atau orang-orang yang bekerja sama saya, orang-orang sekitar saya akan mendapatkan hasil yang cukup maksimal buat mereka. Dan ibarat kata kita dengan memberikan kebaikan dari segala arah, otomatis itu akan mendapatkan berkah dari Tuhan juga ya, percaya atau enggak ya. Wah, keren banget. Harus seimbang banget nih kayak gitu. Tetap profit pastinya kan, kalau ada profit kita juga nggak makan dan nggak bisa beli yang lainnya. Cuman kayak nggak bisa ada sampai saat ini ya. Betul, tapi karena kan kita tahu fashion itu kan penyumbang limbah terbesar di dunia. Jadi salah satu yang terbesar lah. Jadi gimana caranya supaya emang sih pasti nggak akan lepas lah, apalagi yang namanya sendal, sol dan lain sebagainya juga pasti ada lah yang kayak ada limbahnya gitu kan. Cuman bagaimana meminimalisir limbah tersebut yang kayak gitu-gitu sih, lebih ke sana sih mikir. Terus staff-staff di belakang, terus kayak semua tukang dan sebagainya mendapatkan profit yang cukup, mendapatkan gaji yang cukup, salary yang oke, yang kayak gitu-gitu sih. Kita pikirin banget kayak gitu. Keren banget loh, Ge. Sampai speechless mau ngomong apa. Maksudnya itu kepikiran ya untuk buat sesuatu yang seperti itu. Itu memang dari awal Badriah Mall sudah dipikirkan dengan baik atau seiring berjalannya waktu? Seiring berjalannya waktu. Waktu awal sih memang kita
udah mulai dari awal kita buat pun udah campurannya ada tenun kayak sisa-sisa pabrik sisa-sisa garment juga. Itu terinspirasi karena menjadi duta Anda atau? Karena aku itu kayak suka buat terus kayak sisanya banyak nih gitu. Terus akhirnya udah deh dibuatin jadi limited. Jadi dibuang karena kan sendal tuh dikit kan. Pakainya gitu. Bisa dipakai pattern apa gitu. Terus kayak kita bisa juga buat kayak patchwork gitu jadi setengah-setengah gitu. Abis itu paling yang kayak gitu-gitu sih awalnya kayak kepikiran dari banyaknya sisa-sisa kain limbah-limbah itu akhirnya kepikiran untuk kayak sisa-sisa ini kita bisa jadiin apa ya, jadiin apa. Kalau sekarang kan orang udah buatnya scrunchie apa sih kayak ikat rambut atau apat dando gitu, dan kita kebetulan bisa sepatu ya sepatu. Tadi kaitannya kan Oge bilang kan segmen pasar dulu di Jakarta ya. Nah untuk memindahkan ibarat kata paradigma market saya di Jakarta nih gitu, yang Oge lakukan di sana untuk memperbesar Move itu hanya dengan punya store atau ada ibarat kata menggunakan offline, karena kan store-nya baru di sini kan? Baru di sini. Nah dulu apa yang Oge lakukan tuh di Jakarta tuh? Waktu di Jakarta kita sering ikut market sih. Market, terus beberapa bazar-bazar itu kemarin juga pop up market. Di Jakarta kita lebih sering kayak pop up sih. Pop up apa ya? Pop up market jadi kayak toko tapi cuman dalam jangka waktu tertentu gitu loh. Itu ada kerjasama mungkin ada coffee shop apa ikut di sana gitu ya? Jadi ada coffee shop kita kayak sewa space, terus beberapa brand gitu sih. Kebetulan kemarin terakhir sama brand-brand teman-teman di Bali sih yang kita berangkat ke sana gitu. Jadi yang event dalam waktu dekat ada rencana mau ikut? Ada ini bulan Agustus kita Jakarta Fashion Week. Wow, jadi memang sudah tersegmen dengan baik. Kelasnya pun beda ya kalau kita bilang, karena dari kuantiti pun nggak terlalu banyak. Gitu. Jadi benar-benar kita bikin ya udah, aku mau bikin punya sendiri deh gitu di segmen yang berbeda. Iya, benar ya. Benar-benar. Sebenarnya kita pengen banget kadang-kadang kuantitinya banyak, cuman kan karena banyak yang pakai sisa garment, jadi bahannya nggak terlalu banyak. Jadi kita nggak bisa buat terus-terusan. Nah, apalagi kalau bisa sisa garment, otomatis kan dia punya mungkin slot sisanya nggak banyak. Otomatis ngikutin juga ya limitnya jadinya. Iya, limitnya bener-bener limit banget. Kadang aja dari sisa itu kita cuma bisa buat 12 size, ya udah segitu aja. Tapi ada nilainya sendiri loh. Jadi orang lain nggak bisa pakai kembar sama saya ya. Kan? Jadi ada beberapa yang memang karena kita pakai sisa, ya udah jadi nggak ada yang kembar. Paling mungkin orang bisa niru modelnya, tapi nggak niru patternnya gitu. Oge sendiri ada motivasi apa Ge dalam berbisnis? Misalnya ketemu masalah berat sekali terus Oge bilang ya udah aku mau give up nih ngurusin MV. Tiba-tiba langsung Oge mikir ya udah sayang loh ini baby aku harus tetap terusin. Nah itu yang bikin Oge tetap termotivasi apa? Sebenarnya kan kalau brand MOV sendiri tuh udah kayak anak kan, udah dibawa dari zaman dulu, dari sebelum dipatenkan brandnya juga, sebelum punya dari awal dan lain sebagainya. Itu udah MOV namanya gitu kan. Jadi udah my own value gitu. Jadi udah dari dulu lah namanya MOV. Jadi mikirnya ini tuh kayak anak sendiri, kayak udah dibesarkan, masa iya sih mau tinggal gitu. Sempat banget ya down. Terus apalagi sekarang kan udah makin banyak brand manusiawi nggak sih down itu. Mulai kayak ngerasa aduh gila saingannya udah mulai banyak. Tapi kan kayak pasar itu pasti ada aja, dan orang kalau misalnya udah suka sama satu brand pasti aja bakalan balik lagi ke sana, balik lagi gitu. Dan seneng banget sih kalau misalnya temen-temen yang di luar sana udah beli terus mereka tahu kualitas juga, itu super happy sih. Jadi dari situ tuh kayak ngebangun juga kadang-kadang komen-komen customers itu yang bikin makin kayak semangat untuk terus berkarya gitu loh, semangat untuk terus bikin model baru, semangat terus untuk produksi, dan semangat untuk terus ngejalanin Move gitu loh. Jadi sebenarnya poinnya di sini adalah gimana caranya kita memikirkan bukan hanya pada saat kita menjual saja, tapi after sales-nya kita dari mereka. Feedback dari mereka, karena itu akan membangun buat kita untuk jangka panjang. Ingat, untuk membangun suatu bisnis plan itu bukan dipikirkan hanya dalam jangka pendek, tapi jangka panjang. Itu sudah dibuktikan oleh Oge sendiri yang memiliki suatu tujuan yang sangat berbeda mungkin dengan orang-orang di luar. Memikirkan dari segi kalau kita di Bali namanya Trihita Karana, gimana caranya kita memikirkan agar semua selaras, balance, seimbang itu dengan orangnya, dengan Tuhan, dan juga dengan lingkungan sendiri. Nah, karena itu tentukanlah tujuan dan motivasi kalian dalam berbisnis. Karena itu akan menjadi suatu pedoman kalian dalam setiap menentukan langkah kalian dalam bisnis kalian. Ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dari tadi kita bicaranya agak berat nih, Ge. Kita mau tantang wanita cantik di sebelah saya ini untuk masuk ke Fast Question Challenge. Tujuannya adalah gimana caranya seorang entrepreneur itu menghadapi segala problem atau challenge yang akan ditemui ketika berbisnis. Ya. Cepat tanggapnya dalam menyikapi suatu masalah. Nah, kali ini masalahnya adalah pertanyaan dari saya ini.
Oke. Nah, jadi saya mau tanya, Oge harus jawab dengan cepat dan apa aja yang ada di kepala langsung. Oke. Pertanyaan pertama, bisnis adalah anak. Anak, Iya. baby tadi ya. Iya, anak harus dibesarkan dengan Oke, baik. great. Meninggalkan masalah atau merangkul masalah? Merangkul masalah. Nah, ini boleh diceritain kenapa? Karena orang selalu bilang kan nikmatin aja dulu sedihnya. Masalahnya kalau nggak dirangkul, masalah itu kalau nggak dirangkul kita nggak tahu gimana cara ngatasinnya. Kalau kita cuma ninggalin aja kan kayak ya udahlah gitu. Terus kayak kalau merangkul tuh kayak jadi tahu cara menghadapinya. Jadi ketika kita ada masalah lagi yang lebih besar, kita udah pernah nih ada masalah. Oh, great point. Yang ketiga, membangun bisnis bersama keluarga atau teman? Keluarga. Nah, kenapa nih? Keluarga itu nomor satu sih. Karena keluarga nomor satu. Oke. Brand adalah Identitas. Identitas. Kenapa? Kayak KTP sih brand, identitas saya gitu. Brand itu kalau identitas, maksudnya brand itu kan branding kali ya, identitas ya. Kalau brand itu adalah gimana suatu merek dikenal oleh masyarakat sih. Oke. Berarti itu gimana cara itu identitas produk saya nih harus dikenal sama semua orang ya. Jadi misalnya kalau ketemu jalan, sudah tahu dia tuh itu brand gitu. Move gitu. Oke. Nah, brand lokal yang sering kamu pakai? Produk, kalau sendal produk sendiri. Kalau baju it's Kaminella. Berarti sekarang sudah ada masuk ke produk baju lagi? Apa cuma? Enggak. Oh enggak, oke. Temen sih itu. Lokal atau global brand? Kalau untuk dipakai lokal. Lokal. Tapi pengennya menjadi brand global juga. Oke, keren banget ya. Kelihatan banget nih, memang jiwa entrepreneur ada di diri Oge. Kenapa? Karena ketika kita berikan pertanyaan, Oge langsung jawab dengan lugas, jelas, dan padat. Dan ada arti di semua jawaban itu ya. Ini kan sih tadi kayak, waduh apa ini? Ditanya apa, padahal enggak ya. Nah, guys, sebelum kita akhiri, Oge boleh dong kasih kita tips atau motivasi atau poin-poin penting yang mungkin akan memberikan inspirasi buat our friend di luar sana. Spontan aja ya. Iya, boleh. Paling kalau misalnya kayak ingin memulai sesuatu itu, pertama harus dengan aksi. Oke, action dan doa. Pokoknya kalau udah ada aksi, pasti semua akan mengikuti kok. Oke, jadi apa yang kalian rencanakan lebih cepat dikerjakan, jangan hanya jadi rencana saja. Iya, benar. Dan jangan lupa selalu ditulis. Kalau Oge sih biasanya kayak selalu ditulis di kaca. Jadi kan saya paling ngaca tuh. Hari ini, oke, semangat nih kayak gini, kayak gitu. Oke, jadi semua divisualisasikan. Benar. Entah itu boleh ditempel di cermin seperti Oge, entah zaman sekarang bisa di HP kok, wallpaper HP ya. Benar banget. Jadi untuk apa sih? Untuk merimain kalian jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan kalian, aduh udah lelah ini pokoknya, tapi kalian akan lihat kembali hot button kalian apa. Betul. Visualisasikan lah ya friends. Nah, Ge, sebelum kita akhiri, boleh dong minta Oge bilang bye friends gitu. Bye friends. Friends, fokuslah pada tujuan bisnis kalian masing-masing. Nikmati proses dalam menuju kesuksesan kalian. Dan jangan pernah takut gagal karena berusaha. Takutlah gagal karena hanya berdiam diri dan tidak melakukan usaha apapun. Believe in me, action is the key of all success. So, just take action. Saya Ade Nadira, sampai jumpa di e-talk selanjutnya. Bye friends! E-talk, Entrepreneur Talking with Ade Nadira.